Nabi Muhammad SAW kasih warning, kasih peringatan. Ada beberapa golongan yang walaupun dia ketemu malam nisfu Sya'ban, dia tetap nggak dipandang dengan rahmatnya Allah. Tetap nggak dapat ampunan Allah. Tetap nggak dapat keberkahan nisfu Sya'ban, saudara. Hati-hati, kita perlu tahu ini supaya kita terhindar. Jangan kita tahu kemuliaan nisfu Sya'ban saja, tapi syarat buat dapat kemuliaan tersebut kita nggak perhatikan, saudara. Jangan sampai kita tertipu oleh syaitan. Kemuliaan nisfu Sya'ban luar biasa. Tapi ada beberapa golongan yang di-warning oleh Nabi SAW. Biar kata berkali-kali ketemu nisfu Sya'ban nggak dapat apa-apa. Zong, nggak dipandang dengan pandangan rahmat Allah, nggak dipandang dengan pandangan ampunan Allah. Apalagi dapat stempel bebas dari api neraka. Tidak dapat apa-apa. Siapa mereka? Kalau kita lihat beberapa kumpulan riwayat, baik riwayat Al-Imam Ibnu Hibban, atau riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, atau riwayat Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam musnadnya, saudara, maka ada beberapa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Malam ini sebagian saja saya sebutkan. Di antaranya, satu, musyrik, saudara. Orang-orang yang musyrik menyekutukan Allah, walaupun ketemu malam nisfu Sya'ban, dia nggak dapat apa-apa, saudara. Dan dia diharamkan dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Kadang-kadang zaman sekarang udah zaman AI canggih, tapi yang percaya dukun masih ada atau tidak? Ayo loba. Ayo loba. Keimanannya digadaikan cuma gara-gara urusan yang nggak seberapa. Masya Allah, tabarakallah, sampai rela menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kadang-kadang rela bersekutu dengan iblis, saudara. Rela bersekutu dengan setan. Na'udzubillah min. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kata ketemu nisfu Sya'ban, dia nggak dapat apa-apa, saudara. Sebelum dia tobat. Habib, emang orang musyrik bisa tobat? Bisa, selama nggak mati, saudara. Selama dia belum mati, dia bisa tobat. Bagaimana tobatnya orang musyrik? Tobatnya orang musyrik kembali syahadat, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur, dan meninggalkan keyakinan syiriknya, saudara. Yang kedua, di antara orang-orang yang nggak akan dapat rahmat Allah walaupun di malam nisfu Sya'ban, siapa mereka, saudara? Qati'ur rahim. Orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hati-hati, saudara, hati-hati. Kadang-kadang adik sama kakak nggak saling tegur sapa, sepupu nggak saling tegur sapa, ponakan sama paman nggak saling tegur sapa. Cuma gara-gara uang yang nggak seberapa. Kadang-kadang cuma gara-gara emosi, cuma gara-gara ego, nggak saling tegur sapa, mutuskan tali silaturahmi. Kalau bahasa orang Betawi, biar kata itu jidat nih hitam lagi sujud di malam nisfu Sya'ban, selama mutuskan tali silaturahmi, nggak dapat pandangan rahmat dari Allah Subhanahu. Hati-hati, saudara, nggak main-main. Urusan mutusin tali silaturahmi bukan urusan sepele, saudara. Anda tahu, andai kata ada orang mati di dalam Ka'bah, jangankan mati di dalam Ka'bah, orang bisa masuk ke dalam Ka'bah saja, hebat atau tidak? Mudah-mudahan yang jawab bisa umroh, bisa haji. Bisa masuk ke dalam Ka'bah, hebat atau tidak? Hebat, saudara. Orang bisa masuk ke dalam Ka'bah, hebat. Tapi kalau orang mutuskan tadi silaturahmi, jangankan masuk dalam Ka'bah. Qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang suka mutuskan tali silaturahmi dilaknat oleh Allah walaupun mati di dalam Ka'bah. Na'udzubillah min. Ego apa yang kita pertahankan sampai rela dilaknat oleh Allah? Bahkan, saudara, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'. Rahmat Allah itu nggak turun kepada sebuah kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan tali silaturahmi, saudara. Kata Imam Al-Haddad, kalau kaumnya saja dapat sial gara-gara ada dia, apalagi dianya sendiri. Allah nggak menurunkan rahmat ke sebuah kaum yang ada dalamnya orang yang memutuskan tali silaturahmi. Orang memutuskan tali silaturahmi menjadi penyebab sial buat orang-orang sekitarnya. Kata Imam Al-Haddad, kalau kaumnya saja ke bawah sial gara-gara ada yang memutuskan tali silaturahmi, bagaimana dengan nasib orang itu sendiri, saudara? Makanya saya kadang-kadang, ya Allah, apa sih uang yang diributkan sampai adik kakak nggak saling tegur sapa, paman, ponakan, saudara, sepupu, orang yang punya kekerabatan, muslim sama muslim, kadang-kadang cuma gara-gara uang nggak seberapa, gara-gara warisan,
gara-gara ego, gara-gara emosi, demi mempertahankan egonya, demi pertahankan emosinya, tetap nggak mau tegur sapa, tetap mutuskan tali silaturahmi. Sebegitu hebatnya ego kita sampai rela kita dilaknat oleh Allah gara-gara pertahankan ego dan emosi, saudara. Masya Allah, saya begitu ngomong gini nih, saya tahu nih, ini setan udah bisik-bisik di kupingnya. Oh, jangan minta maaf duluan. Kalau minta maaf duluan nanti dia besar kepala itu. Jangan. Oh, kalau kita minta maaf duluan, oh nanti dia makin membusungkan dada itu. Jangan, gengsi dong. Kamu mesti jaga harga diri kamu. Jangan mau minta maaf duluan. Atau kalau dia minta maaf, jangan mau kamu maafkan. Kasih dia pelajaran. Wah, itu setan pasti bisikin tuh, saudara. Kenapa? Karena memang tugas setan bikin Anda bagaimana caranya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu matematikanya setan. Itu matematika kawan-kawannya setan. Yang ikut bisikan setan, yang memang diarahkan menuju laknat Allah. Tapi matematikanya orang soleh nggak begitu, saudara. Matematikanya orang soleh bagaimana caranya saya mau dapat rahmat Allah. Sabodo teuing, aing mau dipandang sebelah mata, sabodo teuing. Aing mau dibilang gak punya harga diri, sabodo teuing. Aing mau dibilang diinjak-injak, sabodo teuing. Yang penting aing dapat rahmat Allah, sabodo teuing lainnya, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya Rasulullah bilang laisal wasil bil mukafi. Orang yang nyambung tali silaturahmi bukan yang baik dibalas baik. Kalau baik dibalas baik biasa. Senyum dibalas senyum biasa. Memberi dibalas memberi biasa, saudara. Orang yang betul-betul mutusin tali menyambung silaturahmi yang disebutkan oleh Nabi, Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, saudara. Itu adalah man idza qata'tahu wasalak. Orang yang andai kata kita putuskan, dia malah menyambung. Itu yang betul-betul mutuskan tali silaturahmi. Ketika dia nggak mau ngulurkan tangan, kita duluan yang ngulurkan tangan. Ketika dia yazdadul abdu bil afwi illa izzan wa syarafa. Seorang hamba yang dia memaafkan saudaranya atau minta maaf kepada saudaranya karena urusan pribadi, bukan urusan syariat, saudara. Karena urusan pribadi diminta maaf, minta ampun sama saudaranya, saudara. Dia tidak bertambah kecuali kemuliaan dari Allah Subhanahu. Makanya ayo sebelum nisfu Sya'ban, sebelum Ramadan, yang masih putus silaturahmi pulang dari tempat ini, sambungkan dulu tangan kita, saudara. Kita duluan yang minta maaf, kita duluan yang nyambung. Bodoh amat, bukan karena dianya, tapi karena kita butuh rahmat Allah. Jangan sampai gara-gara pertahankan ego yang gak dibawa mati, emosi yang gak dibawa mati, akhirnya kita dapat laknatnya Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Yang ketiga, saudara, di antara orang-orang yang gak akan dapat rahmat Allah walaupun ketemu nisfu Sya'ban, siapa? Qatilun nafas. Orang yang ngebunuh sesama muslim, saudara. Hati-hati. La yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haram. Selama tanganmu belum menumpahkan darah yang haram, kau masih aman. Tapi kalau sudah menumpahkan darah yang haram, man'ana ala qatli akhi walau bisyitri kalimah laqiyallaha maktubun fi jabhati aisun min rahmatillah. Siapa yang ngebantu ngebunuh saudaranya walaupun cuma dengan separuh kata, besok ngadep Allah Subhanahu wa taala tertulis di dahinya aisun min rahmatillah, putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Termasuk yang Allah larang dari barokah nisfu Sya'ban siapa, saudara? Mudminul khamar. Orang-orang yang kecanduan minuman keras, khamar. Apapun namanya, saudara, mau namanya narkoba, narkotika, sabu-sabu, heroin, kokain, ganja, tembakau gorila, sinte, saudara. Apapun itu namanya. Anggur merah, anggur putih, anggur biru, anggur hijau, anggur abu-abu lagi, saudara. Kalau masih dia pakai itu nisfu Sya'ban, nggak tobat, nggak minta ampun sama Allah, maka di malam nisfu Sya'ban termasuk yang diharamkan dari rahmat Allah Subhanahu. Termasuk yang diharamkan dari rahmat Allah di malam nisfu Sya'ban, kata Nabi, akun liwalideh. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang tua itu keramatnya keramat. Kita minta barokah dari Habib, bagus. Minta barokah dari wali, bagus. Minta barokah dari orang soleh, bagus. Tapi semuanya ente cari barokah, kalau orang tua memurka, tidak ada gunanya.
1000 Habib kau cium tangan, 1000 kiai kau cium tangan, 1000 wali kau cium tangan. Tapi kalau kurang ajar kepada orang tua, Allah murka. Na'udzubillah min. Sebelum nisfu Sya'ban, datang ke orang tua yang masih hidup, minta ridha. Kalau orang tuanya yang sudah wafat, saudara, kirimkan doa biar mereka senang dalam kuburnya. Sambung orang-orang yang mereka cintai ketika di dunia. Itu yang mesti kita lakukan sebelum nisfu Sya'ban, supaya nisfu Sya'ban kita dapat anugerah Allah. Dan diantaranya, saudara, yang ini khusus yang terakhir ini yang saya sebutkan, sengaja saya taruh terakhir. Ini yang paling disebutin di banyak riwayat, saudara. Siapa itu mereka yang diharamkan oleh Allah dari keberkahan nisfu Sya'ban? Musyahin. Orang yang kerjaannya musyahin. Siapa itu musyahin, Habib? Abu Yasid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki menjelaskan dalam kitabnya Mada fi Sya'ban, yang dimaksud dengan musyahin adalah munafiqun syirrirun yab'athu syiqaq wa yuqidu naral adawati bainal mutahabbin. Yang dimaksud dengan musyahin yang diharamkan oleh Allah keberkahan nisfu Sya'ban, munafik syirir yang bengis, yab'athu syiqaq yang kerjaannya menebar perpecahan di tengah umat, wa yuqidu naral adawati bainal mutahabbin yang kerjaannya menyulut api permusuhan di antara orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu. Itu musyahin, hati-hati saudara. Muslim sama muslim, adem-adem aja diadu domba, ayante. Kadang-kadang ormas sama ormas, saudara, sama-sama muslim diadu domba, ayaloba. Kadang-kadang majelis sama majelis, saudara, sama-sama muslimnya, sama-sama anak majelis, tapi ngelihat saudaranya yang beda majelis, kayak ngelihat kafir harbi, saudara. Benci, ada ketidaksukaan. Ente ngaji apaan di majelis sampai benci masih sama muslim, saudara? Apa yang kita pelajarin di majelis? Majelis itu perantara kita menuju Allah. Kalau tujuannya sama-sama Allah, kenapa harus saling benci? Betul? Musyahin itu hati-hati, saudara. Kadang-kadang luar biasa antara ormas sama ormas, thariqah sama thariqah, saudara. Ribut. Pengikut wali sama pengikut wali ribut, sama-sama ngikut wali, walinya gak ribut, saudara. Betul atau tidak? Bahkan belakangan ini, saudara, Habib sama kiai diadu domba. Ada orang bangun tidur langsung adu domba Habib kiai, kerjaannya sekarang, saudara. Saya mau tanya yang begini, ayah loba. Orang kompak, ayah loba. Itu namanya musyahin. Orang yang kerjaannya ngadu domba umat Islam, apalagi ngadu domba Habib kiai yang hubungannya selama ini baik, harmonis, luar biasa, disebut sebagai musyahin. Termasuk kelompok-kelompok yang gak akan dapat rahmat Allah walau di malam nisfu Sya'ban. Na'udzubillah min. Makanya kadang-kadang saya gak habis pikir, Masya Allah, ada apa ini, saudara? Kau umat mau dibentur-benturkan dengan isu-isu rasisme, saudara. Isu-isu suku, isu-isu ini, isu itu, umat dibenturkan, saudara. Ya, dulu sebelum Indonesia merdeka, saudara, itu salah satu strategi Belanda seperti itu, saudara. Orang dipecah-pecah dengan cara membagi-bagi status sosial. Anda bisa buka di Wikipedia. Itu Belanda itu membagi-bagi warga menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama ini dari Belanda nih. Tingkatan pertama orang-orang Belanda sama orang-orang Eropa lainnya, saudara. Tingkatan kedua, warga tingkat kedua, orang India, orang Cina, orang Arab dimasukin sama Belanda, saudara. Ada warga tingkat 3 yang disebut dengan pribumi. Ini yang mengotak-kotakan seperti ini siapa? Belanda, saudara. Anda bisa buka di sejarah. Belanda sengaja mengotak-kotakan seperti itu. Tujuannya buat apa? Supaya ada kecemburuan sosial. Kalau ada kecemburuan sosial, umat nggak bersatu. Kalau umat nggak bersatu, apa yang terjadi? Saudara, Belanda diuntungkan. Belanda menjadi kuat. Indonesia yang dirugikan. Betul. Saya mau tanya, itu kerjaannya siapa? Itu kerjaannya siapa? Belanda, saudara. Begitu Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, kita kenal yang namanya Sumpah Pemuda. Di Sumpah Pemuda itu kita udah nyatakan kita semua satu. Bahkan ada setelah itu namanya Sumpah Pemuda Arab juga menyatakan melebur satu. Bahkan begitu Indonesia merdeka, kita kenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun beda-beda suku,
beda-beda budaya, beda-beda bahasa, beda-beda warna kulit, bahkan beda agama, kita tetap satu Indonesia. Betul tidak? Betul tidak? Kok tahu-tahu ada yang mau ngajak balik ke sebelum merdeka lagi, saudara? Orang mau dipecah belah dengan isu rasisme, mau dipecah belah dengan isu suku, saudara. Mau dibentur-benturkan, sama-sama anak Indonesia. Siapa ini kerjaannya? Saudara, kebencian rasisme atas nama suku dan lain sebagainya, apapun wajahnya, saudara. Selain itu dilarang oleh agama, selain dilarang oleh undang-undang negara, itu dianggap sebagai pidana. Ada undang-undang yang menyatakan hukum pidana buat mereka yang mengutarakan kebencian atas nama suku, rasisme, saudara. Tapi nggak sampai di situ, saudara. Kebencian rasisme atas nama suku bahkan dikecam oleh dunia. Ente kalau nonton Liga Champion, tahu Liga Champion? Hah? Sebentar lagi Madrid lawan City playoff. Liga Champion. Itu kalau Liga Champion kadang-kadang di pinggir-pinggir lapangan tuh ada gambar-gambar. Sponsor-sponsor ada tulisan say no to rasisme. Ente kalau nonton Liga Champion ada tuh. Ente nontonnya Liga Zimbabwe sih. Say no to rasisme. Anti rasisme. Artinya apa? Jangankan masyarakat muslim, orang Eropa sekalipun, Amerika sekalipun, berbagai belahan dunia sudah muak yang namanya ujaran kebencian atas nama suku. Makanya saya kasih contoh sekarang di Spanyol, kalau ada pemain misalkan berkulit hitam, saudara, yang dari suku tertentu kemudian diejek-ejek oleh orang kulit putih, itu bisa dipidana, saudara. Itu dikecam rame-rame oleh media, oleh lain sebagainya. Kenapa? Karena memang kebencian atas nama suku, rasisme merupakan tindakan primitif yang tidak sesuai dengan adab manusia, saudara. Betul? Betul? Makanya udah gak nyambung, udah bukan zamannya. Umat diadu domba, habaib kiai diadu domba dengan kebencian-kebencian rasisme, saudara. Kebencian-kebencian atas nama suku lah, saudara. Kebencian-kebencian bawa-bawa masalah nasab lah, saudara. Babagik. Masya Allah, saya sampaikan ini karena cinta, saudara. Enggak, ini bukan soal ilmiah. Kalau soal ilmiah udah clear. 2 kali kami ajak diskusi dengan baik-baik, orangnya nggak datang, saudara. Udah kelar kalau soal ilmiah. Enggak, ini bukan soal ilmiah, saudara. Kalau soal ilmiah, buku udah selesai. Setelah itu kita nggak butuh pengakuan. Pengakuan datangnya dari ulama-ulama besar, dari Ibnu Hajar Al-Haytami, dari Imam Murtada Az-Zabidi. Emang mereka orang-orang bodoh. Mereka orang-orang nggak ngerti, saudara. Urusan masalah nasab habaib yang ramai belakangan-belakangan ini. Enggak, udah selesai. Kalau setelah itu masih ada yang nggak percaya, sabodo teing, saudara. Gampang, nggak ribet-ribet. Mereka yang percaya kepada habaib, saya doakan. Mudah-mudahan besok di akhirat dikumpulkan sama Habib Abdullah Al-Haddad. Dikumpulkan sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dikumpulkan sama Habib Umar bin Hafid. Dikumpulkan sama Habib Salim Asy-Syatiri. Dikumpulkan sama Habib Gures Baharun. Dikumpulkan sama ulama-ulama kita. Amin ya Rabbal. Tapi kalau yang nggak percaya, saya doain besok di akhirat mudah-mudahan dikumpulkan sama Fuad Pleret, Imat, Mama Gupron. Amin. Amin. Gitu aja kok ribut. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Terserah masing-masing, saudara, nggak usah ribut. Lakum dinukum waliyadin, sungguh terlalu. Nggak usah pakai ribut. Habib kiai diadu domba. Makanya saya katakan enggak, ini bukan soal ilmiah. Kalau ilmiah udah kelar. Ini bukan soal ilmiah, bukan soal kajian. Ini soal kebencian. Ini soal kedengkian. Ini sadar atau tidak, ini adu domba sesama anak bangsa, saudara. Betul? Betul? Ini adu domba sesama anak bangsa, saudara. Habaib Makiai dibikin ribut. Umatnya dibikin ribut. Judi online-nya makin merajalela, saudara. Habaib Makiai dibikin ribut. Judi online makin gila-gilaan. Anda tahu data dari PPATK, itu perputaran uang haram dari judi online 1 tahunnya lebih dari 300 triliun, saudara. Sampai anak-anak kecil yang main judi online, jumlahnya lebih dari 190.000 anak-anak kecil di bawah umur main judi online. Judi gila-gilaan, mulai dari rakyat sampai pejabat, mulai dari umat sampai santri, sampai ustadz. Saya tahu ada yang kena judi online, saudara. Terus Habib Makiainya disuruh ribut urusan nasab. Umat yang belum bisa baca Quran masih banyak. Yang belum sholat masih banyak. Terus Habib Kiai disuruh ribut, saudara. Disuruh tutup mata. Narkoba makin gila-gilaan merajalela. Lebih dari separuh isi penjara di Indonesia yang sudah overload ini. Penjara Indonesia udah overload, saudara. Ini keterangan dari Kemenkumham.
penjara di Indonesia itu sudah lebak di atas muatannya. Kalau satu penjara muatannya harusnya 10 orang satu kamar, jadi 20 orang bisa-bisa satu kamar, saudara. Saking overloadnya. Lebih dari 50% isi penjara di Indonesia itu adalah kasus narkoba. Luar biasa. Terus Habaib Makiainya disuruh ribut urusan nasab, saudara. Diadu domba urusan suku, rasisme. Apa ini, saudara? Kegilaan macam apa yang kita lakukan? Siapa dalang di balik ini, saudara? Habaib Makiai disuruh ribut urusan nasab. Korupsinya makin gila-gilaan. Lu gila, saudara. Korupsi 271 triliun. Penjaranya 6 tahun setengah. Edante. Korupsi 270. Orang Kuningan tahu 271 triliun. Itu 271 triliun kalau dibeliin seblak Kuningan tenggelam seblak, saudara. 271 triliun. Penjaranya 6 tahun. Saya mau tanya orang Kuningan. Ente dikasih 271 triliun. Di penjara 6 tahun setengah. Mau nggak? Wah, tampang-tampang napi nih. Habaib Kiai diadu domba. Uang negeri dirampok. Korupsinya makin gila-gilaan. Habaib Kiai diadu domba. Laut dipagerin, saudara. Tahu Firaun? Tahu Firaun? Sejahat-jahatnya Firaun gak pernah magerin laut merah. Laut dipagerin. Air ada sertifikatnya. Edante. Ente kalau ketemu kali buru-buru sertifikatin, saudara. Sebelum disertifikatin sama orang. Ini gak main-main urusan kedaulatan rakyat. Kedaulatan bangsa. Kedaulatan negara. Anda tahu, saudara, pantai, yang namanya pantai itu kalau dikuasai, saudara, keluar masuk negara lewat bandara bisa diawasi. Keluar masuk negara lewat pelabuhan bisa diawasi, saudara. Tapi kalau keluar masuk negara, pantai dikuasain sepanjang-panjangnya, siapa yang bisa menguasai kalau dia keluar masukkan senjata, saudara? Siapa yang bisa menguasai kalau ada yang keluar masukkan narkoba, saudara? Siapa yang bisa mengawasi kalau ada yang mengeluar masukkan obat-obatan terlarang, saudara? Ini soal kedaulatan negara. Kita cinta NKRI. Kedaulatan kita mau diobok-obok, pantai kita mau diampok, tapi Habaib Kiai diadu domba, disuruh ngurusin hal yang tidak penting. Musyahin. Ini namanya musyahin. Orang yang seperti itu kalau nggak tobat minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, besok malam nisfu Sya'ban nggak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang seperti itu dikasih taufik dan hidayah oleh Allah taala. Termasuk kita. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala.